Selamat siang semua, kembali lagi di program Ngobrol Bebas bersama saya Saputra dan narasumber kita Friends Everywhere. Ya. Wow. Yes. Kameranya di sana. Iya, betul, Pak. Ini Jadi udah lihat di-record sini. berarti ini? Sudah di-record. Jadi apa yang keluar tidak bisa dikembalikan. Gak bisa dimasukin lagi. Ya, itu istilahnya. Gini, Egy Pak. Saputra? Siapa? Saputra aja. Saputra aja. Ya. Oke. Dan Friends Everywhere. Makasih. Rah. Put aja, Put. Put, ya udah. Gua panggil lu Put ya. Ya, Put Sorry, aja. Bahasa kita lu gua ya. Nggak apa-apa, santai di sini, mumpung nggak ada orang. Gini nih, Pak Everywhere. Jadi kalau saya lihat kan sampean itu bijak banget, di mana-mana itu bijak gitu loh. Iya, Jadi iya. bahkan yang tadinya mau melucu di kamera jadi bijak gitu Jadi loh. bijak. Apa sih rahasia? Kenapa setiap detik bisa bijak? Itu sok atau memang dari lahir itu? Gua jawab nih. Iya, jawab aja. Sebenarnya itu bukan rahasia sih. Apa tuh? Itu bukan rahasia dan sebenarnya pengen gua publish ke semua orang bahwa gua bijaksana itu karena banyak belajar dari hal yang gua alami selama hidup Oh. di dunia ini. Sudah almarhum berarti ya sekarang. Betul. Apa reinkarnasi nih kayaknya ini? Nah, itu kira-kira yang membuat gua tuh bijak. Ya kalau kata lu ya, kalau menurut gua biasa aja gitu. Oke. Berarti kalau menurut sampean tingkat kesulitan hidup sampean itu dari 1 sampai 10 skornya berapa? Kenapa bisa menjadi bijak? 14. 14. Wah. Saya sampai kerasa loh, Pak. Sampai Iya. sini rasanya. Benar. Jadi itu memang sungguh berat ya, sehingga menghasilkan suatu pribadi yang bijaksana. Aduh, jangan nangis, mau nangis. jangan nangis tuh Pak Tomo. Bentar, gua tahan dulu ya. Oke, lanjut. Iya gitu Pak. Jadi beneran nangis sampean. Jadi curhat di sini. Aduh. Nggak gitu aja, tapi ya kita kan diselingi dengan komedi lah atau bercanda aja, nggak apa-apa, nggak usah terlalu serius Pak, ntar jadi ingat luka-luka masa lalu di kehidupan sebelumnya kan. Karena gini sih, gua mungkin akan mengawali cerita gua dengan sedikit apa ya? Biola sedih. Sebuah kisah masa lalu sih. Karena dulu gua salah satu yang paling berat dalam hidup gua adalah gua kehilangan seseorang yang sangat gua sayangi gitu. Hilangnya tuh bukan hilang karena apa? Dia tuh masih ada. Tapi Hilang. dia hilang dari kehidupan gua. Oh, Karena gimana ya? Gua sangat terpukul waktu itu ya, ketika emang gua sama dia umurnya terpaut jauh. oh, lebih tua siapa? Lebih tua dia. Oke. Anaknya udah berapa dia? Sekarang udah 2. Us. Lo pasti kenal dong, karena dia tuh sering muncul di TV. Mas, oh, orang terkenal berarti Orang ini. terkenal. Dia dari keluarga besar. Nah, sekarang permasalahannya apa yang menyebabkan Anda berpisah Lo dengan? nggak pengen tahu siapa dia? Oh iya, siapa dia dulu? Ya. Lo tahu dia Sastro? Oh, Dian Sastro. Itu salah satu orang yang Dia temen gue loh, tapi kok nggak pernah WA gue, kayak gue pernah deket sama Pras gitu. itu ya karena itu masalahnya. Oh ya, everywhere. Itu masalahnya karena Oh. hubungan kita waktu itu emang dia minta banget kita dirahasiakan. Oh, berarti backstreet selama ini. Back sound. Ah, noise ya. Sampai jadi noise. Itu hal yang dari rangkaian cerita dalam hidup gua yang paling gua rasa berat itu ya. Karena ya jujur aja ya, ketika kita udah bangun komitmen, kita udah seling lakuin kayak gitu terus Sebentar. Jadi ini backstreet tapi sudah ada janji untuk ke jenjang selanjutnya gitu. dia sih masih agak berat karena dia kan keluarga kaya ya. Oh. Gua sendiri dari orang ya biasa gitu. Jadi itu yang Oke. sebenarnya bikin dia tuh kayak keberatan gitu loh. Karena waktu itu suatu kali gua diajak ke rumah kan, ketemu bokap dia. Oh, berarti nggak backstreet dong? Ketemu bokap. Ketemu bokap, cuman gue sebagai apa? Gue sebagai badut. Waduh, badut ya, badutnya Iya, Dian ini. Sastro ini. Soalnya ketika mereka tuh pernah ngadain kayak Oh, family gathering gitu ya? kayak gitu. Oh, oke. Terus si Dian bilang sama gue, yang kamu mau nggak melihat keluarga gue gitu. Dan gue seneng dong ketika dia menawarkan itu kan. Gimana? Terus apa dia ngomong ini loh cowok gua gitu? Enggak, tar dulu.
ntar dulu. Oke, oke, Gua oke. akan cerita prosesnya gitu kan. Yang. Yang Oh, yang. apa gitu? Pakai ki kayaknya. Yang. Iya. Jadi ketika dia nawarin kayak gitu gue seneng dong. Wah, anak ini berarti emang udah mau ke jenjang serius gitu, kayak mau kenalin ke keluarga gitu kan. Gitu. Kaget saya. Tapi ternyata ketika gue bilang iya mau ya, dia ngajuin saran dong. Salah satu sarannya adalah lu tapi jadi badut ya. Gini, maksudnya badut itu cuman sebagai aktor aja dalam hubungan Kagak, atau jadi dia sebenarnya gini. oh, atau badut asli untuk Badut acara. asli. Astaga. Jadi karena kebetulan Jadi ponakan badut dia ulang minta- tahun sampean. Ponakan dia kan minta dikasih beberapa apa ya, kayak icon-icon gitu kan. Iya. Waktu itu tuh ada Teletubbies, badut, terus yang dua lagi tuh aku lupa gitu ya. Dan pacar gua kasih gua, orang yang gua sayangin itu ngomong kayak gitu sama gua dengan dalih dia bilang iya kali aja setelah lu datang ke rumah yang lu tahu keluarga gua dan ya gimana lah nextnya nanti kayak kita gimana gitu. Itu salah satu kejadian yang ada di dalam hidup gue yang gue alami dan itu ya menyakitkan sih salah satunya gitu. Ya. Pasti sakit. Nah, setelah itu apa reaksi sampean? Mungkin ya sempat protes ke Dian atau kayak kita end aja hari ini atau mungkin sampean masih merasa kayak oh udahlah mungkin ya hari ini aja atau besok-besok kita bisa lebih serius. Gimana tuh? Gue waktu itu nggak cukup punya keberanian untuk bilang end ya, karena gue emang sayang banget sama dia. Terus ya gue masih percaya bahwa akan ada keajaiban dalam hidup gue gitu kan. Oke. Sehingga gue juga bilang oke. Jadi kayak masih ada harapan gitu ya. Ngarep Banget. banget sama dia setelah perjalanan ya kita tuh hampir setahun lah waktu itu kan. Pacaran setahun tapi dia emang belum bisa ngakuin gue sebagai cowok dia gitu kan. Aduh, oke. Nah, tapi kok sudah setahun harusnya kan sampean everywhere ini sebagai laki-laki kan harusnya kayak udahlah, gue kan punya harga diri kayak gue hentikan aja hari ini Tapi atau nggak bisa karena gue sayang. oh gitu sayang. Ya memang susah kalau sayang itu udah kata hati sih yang berbicara ya. Bener, gue nggak bisa karena gue sayang banget sama dia. Sama dia gue sayang banget. Nah, sekarang si Dian apa masih ada hubungan sama? Maksudnya apa masih kontak-kontakan gitu sebagai teman? Terakhir gue tidur sama dia tuh 2000. Ada apa bang? Gue terakhir tidur sama dia. Mantannya Dian ada yang nggak terima kayaknya. Mantannya Dian Sastro. 2019 bulan November tanggal 12 gue inget. Jadi dia udah punya suami, dia udah punya anak gitu. Cuman gimana ya, dia itu sebenarnya gue juga bingung sih sampai detik ini tuh. Dia memposisikan dirinya tuh sebagai apa, dia nganggap gue sebagai apa tuh nggak jelas. Tapi yang sering dia lakuin adalah ketika dia butuh gue, dia tiba-tiba nelpon. Dan sampai sekarang dia tuh masih panggil gue ya. Lu percaya nggak? Aduh. Ya gimana ya? Di satu sisi yang mengharapkan cuman sampean aja sebagai laki-laki, tapi masih ada yang dan lain. Apa mungkin ini apa yang diharapkan Dian itu? Dia gue bingung. Atau mungkin punya sampean itu besar atau gimana? Jadi dipertahankan itu makanya nggak masuk akal itu. Gue sampai sekarang sih masih penuh tanda tanya gitu ya. Cuman kan gue nggak bisa berbuat banyak karena dia keluarga besar gitu ya. Keluarga yang emang ya sorry to say gitu ya. Gue nggak bisa bahkan menjangkau halaman rumahnya aja itu susah gitu. Gue harus tahu diri dong, bener nggak? Ya. Dan beda kasta. banyak hal yang nggak clear gitu loh. Termasuk hubungan gue sama dia tuh nggak pernah clear gitu. Apa gue pernah disuruh pakai topeng monyet, lu tau nggak? Waduh. Iya Itu sudah penghinaan harga diri, bro. Aduh gimana lu? Gue sedih sebenarnya kalau ngeliat kalau ingat masa lalu. Cuman ya hidup harus berlanjut gitu kan. Gua nggak Yes, bisa. ya itu yang maksud saya. Jadi sampai itu move on-nya baru sekarang ini berarti. Atau sampai sekarang ini masih menyimpan. Gua belum move on. Waduh. Asli. Padahal dia Gua sudah belum- punya suami dan anak. Dia udah punya 2 anak gitu. Gua belum bisa move on. Saran saya mah move on aja, banyak pilihan. Dian-dian yang lain tuh banyak. Gak semudah itu. Oh, Gak semudah itu. Susah memang ya hati ya. Gak semudah itu. Oke. Jadi daripada kita memperdalam suasana hati yang lebih menyakitkan ini, mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah sekarang sudah menemukan orang kedua? Sekarang Seperti- sih gue lagi deket sama orang ya.
Cuman mungkin gue gak bisa sebutin ke lu lah, gue takut juga kalau misalnya kegagalan di masa lalu tuh bakal terulang gitu ya. Lucinta Luna? Enggak, bukan. Oh, bukan. Gue mau sebutin inisialnya aja, dia artis. Siapa? Sekarang lagi main FTP di Indosiar. Pertanyaannya, dia sudah punya suami apa belum? Dia belum, dia masih Oke. dia masih 23 tahun. Oke. Menarik. Berarti sampai sudah ada cem-ceman baru ini ya? Ya, alhamdulillah lah gimana kita. Ya, selain itu sih gitu kan. Tapi hati masih di Dian. Kalau hati berat sih karena ya gue udah cerita berkali-kali lah ya sama mungkin beberapa orang, gak cuma kalau lu ya. Ya. Gua sama mantan gua yang tadi gua ceritain itu ibarat apa ya? Ibarat tinang itu udah di Belah tiga. belah tiga. Gua udah nggak bisa berkutik dengan perasaan yang udah gua bangun, gua udah nggak bisa apa-apa. Ya, gue ngerasain bro. Cuman kan ya kayak lu tadi bilang kan, emang lu nggak bisa cari yang lain? Gua bisa men, gua bisa, gua bilang gua bisa. 3 pun bisa ya? Ya elah lu, ya lu gak ngerti gua gitu kan. Ya kan cuma 3, ya kan? Lu tau lah anak Jaksel semuanya tahu gua gitu. Oh, anak Bener Jaksel. nggak? Oh, oke. Berarti ini emang luar biasa sampai harusnya ini. Cuman masih terkendala dengan perasaan dan hati yang menetap ke satu orang. Dan sebenarnya banyak hal yang gua tadi bilang, dari pertanyaan 1 sampai 10 kesusahan lu berapa? 14. Ya emang dirinya kayak gitu. Hidup gua susah cuy. Pernah gua jualan rombengan, jual harga diri pun gua pernah. Jual harga diri. Iya. Rombengan ya, rombengan mungkin biar para viewers mengerti. Rombeng. Hah? Rombengan tuh kayak ini loh, kayak barang bekas tuh loh. Oh, barang bekas. Ya, barang bekas tuh gua jualan kayak gitu. Oke. Jadi sampai ini sebelumnya sudah masalah finansial itu pun juga ada masalah ya berarti. Masalah Jadi semua hidup gua cuy. tapi sampai punya harapan nggak kalau di suatu saat itu memang gua bebas dari seluruh masalah? Itulah yang kemudian bikin gua tuh bijak yang tadi lu bilang. Oke. Sebenarnya bijaksana itu menurut gua belum sih, baru berproses ke arah sana sih. Cuman pilihan dalam hidup gua nggak banyak pada akhirnya. Gua harus memilih antara lu hidup seperti apa. Lu akan hidup kembali ke zaman dulu, di zaman susah, atau lu akan hidup di zaman apa di kehidupan yang baru gitu atau kayak apa. Itu semua tuh ada di pilihan gitu kan. Nah, gua harus memilih salah satu gitu. Ya. Ya, berarti bijaknya masih berproses Masih ya. berproses. Karena susahnya masih Masih. belum Mungkin kalau selesai. udah susah mungkin udah Nggak bijak. Jadi kebijaksanaan seseorang itu terkadang batasnya adalah ketika dia susah. Kalau dia udah senang udah nggak bijak lagi. Nah, ya.